Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Yuk buka Ibrani pasal 12, kita baca ayat yang ke-26. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26, ya baca sama-sama. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan. Nah, mau lari kemana saudara? Ayat ini bilang akan digoncangkan bukan hanya bumi saja, tapi langit juga. Lalu kita baca ayat yang selanjutnya, ayat 27 bilang apa? Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap satu yang tidak. Perhatikan tujuannya apa. Pokoknya dia bilang gini, menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat. Apa yang bisa digoncangkan hari ini? Keuanganmu bisa digoncangkan nggak? Bisa. Kesehatan kita bisa tergoncang nggak? Bisa, ya. Semua orang pikir hidup sehat. Saya dulu pernah kenal satu orang bapak di Solo. Dia bilang, Bu, anak saya tuh luar biasa. Ini putra mahkota saya. Kenapa, Bu? Umurnya 35 tahun. Itu disiplin luar biasa. Ibu tahu dia kalau makan ya, makan pagi itu dia udah timbang kalorinya berapa. Jadi kalau dia sudah makan roti sama keju pagi, dia udah nggak boleh lagi makan yang kalori kalau siang. Itu ditimbang, harusnya bisa cuman tinggal dia makan tomat, alpukat, dan lain-lain. Nggak boleh kelebihan. Yang namanya general check up kesehatan selalu rutin, Bu. Cek darah berapa, cek kolesterol berapa. Kalau kita kan nanti udah pusing baru cek dulu ya, ini apa gitu ya. Dia tuh rutin saudara, tiap jam, tiap menit, bangun pagi berdiri di atas timbangan. Mau tidur malam, nimbang lagi. Kalau kelebihan 1 ons saja, maka dia akan lari-lari di tempat sampai turun baru dia tidur. Dia bakar semua kalorinya. Luar biasa nggak saudara? Wah, ini luar biasa. Makanya Bu, saya angkat dia sebagai putra mahkota saya. Satu kali saya ketemu bapak ini di bank. Ngapain Pak? Lagi mau narik uang, Bu. Ya, buat siapa? Buat anak saya, putra mahkota. Ini kan dia mau bisnis, buka usaha baru. Nanti hari Senin dia berangkat ke China untuk mempelajari prospek bisnisnya. Jadi saya kasih modal, Bu. Nggak banyak sih, cuma 5M. Nggak banyak ya, 5M ya. 5M saya kasih dia modal dan sudah, Bu, saya yakin anak ini. Saudara, dia berangkat ke China. Lalu 1 minggu kemudian saya dapat berita duka cita, telah berpulang ke rahmatullah. Anaknya bapak ini meninggal, sudah tahu kenapa? Lagi nyebrang jalan, pegang handphone, ditabrak bus. Yang nimbang gula tiap jam, tiap menit, kalorinya ditimbang, tiap malam nimbang naiknya berapa ons. Itu benar-benar luar biasa. Matinya ditabrak bus di China. Dan asuransi nggak bisa keluar karena kedapatan dia lagi main handphone. Jadi kesalahan dianggap kelalaian sendiri. Ya, jatuhnya cuma dapat asuransi kematian. Ya, saudara lihat ya, matinya bukan karena sakit. 35 tahun. Hello. Bukan cuma digoncang itu kesehatannya, nyawanya juga digoncang. Dan bapaknya yang udah anggap dia putra mahkota terpaksa stres saudara bapaknya. Lalu gak berapa lama bapaknya juga meninggal dunia. Terus untuk siapa semua kekayaan itu disimpan? Bapaknya bekerja dari muda sudah stres-stres, kehilangan kesempatan, kehilangan waktu dengan anak-anak cuma demi cari uang. Begitu anaknya udah gede, duitnya mau dikasih buat modal, mati. Hidup manusia itu hanya seperti uap, nggak ada yang tahu. Ayat ini bilang semua yang bisa digoncang akan digoncang. Iman bisa digoncang nggak? Bisa. Rumah tangga, pernikahan bisa digoncang? Bisa. Ketika kita membangun dasarnya salah, tidak dari firman dan kebenaran, maka semua yang bisa digoncang akan digoncang. Makanya jangan menaruh harap pada sesuatu yang bisa
goncang. Lalu ayat ini bilang untuk apa semua itu ada? Ya, karena ia dijadikan, goncangan itu dijadikan Tuhan supaya apa? Supaya tinggal tetap apa yang tak tergoncangkan. Amin, saudara. Tuhan cuma mau lihat yang tidak tergoncang. Ini apa? Ini audisi masuk surga yang terakhir. Masuk surga itu berat nggak? Halo? Memang kita diselamatkan karena kasih anugerah, tapi Alkitab bilang kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nggak bisa masuk surga cuma tunggu Tuhan aja, kan udah diselamatkan pasti selamat. Enggak. Kita ada bagiannya untuk melakukan keselamatan itu. Ini audisi surga yang terakhir nih, ya. Kenapa? Karena hanya apa yang tak tergoncang itu yang masuk surga. Nanti di surga nggak ada orang stres, no, amin. Nggak ada suami istri berantem di surga, amin. Ya, lupa di surga berantem. Makanya kamu itu malaikat bilang, ini di surga, weh. Oh iya, lupa. Ini dari surga, jadi kita nggak boleh berantem. Nggak ada. Ada yang masih bersinah. Ya, lu kok selingkuh? Lu lupa, ini surga. Oh iya, ini surga, ini hanya orang kudus. Makanya akan digoncang semua. Nggak peduli kita ada pelayanan berapa puluh tahun, nggak peduli saya ada khotbah di mana-mana, akan digoncang semua. Supaya tertinggal satu yang tak. Minta sama Tuhan ya, supaya hari-hari ini mulai digoncang aja, jangan tunggu nanti, amin. Berapa banyak yang mau digoncang? Nggak ada loh, ampuni mereka Tuhan ya. Saya udah ngomong kebenaran, nggak ngerti-ngerti juga loh. Yang mau digoncang angkat tangan. Yang tidak mau angkat kaki. Kayaknya pada nggak mau semua digoncang nih. Loh, Anda mau atau tidak? Ya, Anda siap atau tidak akan digoncang. Jadi daripada tidak siap sama sekali, mending siap dan minta goncangan itu. Baru amin nih, baru ngerti. Halo? Lu minta aja saudara, Tuhan goncang aku mulai sekarang. Goncang motivasi pelayananku Tuhan. Goncang rumah tanggaku Tuhan. Buktikan bahwa aku membangun sesuatu di atas dasar kebenaran yang tidak tergoncangkan. Amin saudara. Ya, jadi jangan yang enak-enak saja. Orang Kristen itu maunya yang enak. Ditanya, lu kenapa mau nikah? Biar bahagia. Saya bilang jangan nikah kalau untuk bahagia, pulang. Ada yang mau nikah untuk bahagia, angkat tangan. Ya, saya doakan gak jadi nikah. Kenapa saudara? Jangan nikah untuk bahagia. Karena konsep bahagia kita dengan konsep bahagia Tuhan itu berbeda. Hello? Bahagia kita itu apa sih? Ada wanita yang bikin status di Facebook ini, suami yang ideal itu adalah suami yang tidak pemarah, tidak pelit, tidak pencemburu, tidak cuek. Dan saya jawab, dan tidak ada. Halo? Ya, ada laki-laki yang begitu? Ada di planet Mars. Ya, ada nggak orang mau menikah enak banget ya, cari suami yang ideal, yang tidak pencemburu, tidak pelit, tidak pemarah, tidak cuek. Cari aja, dapat nggak? Kenapa kita nggak boleh saudara? Karena kebahagiaan konsepnya kita dengan bahagia konsepnya Tuhan itu berbeda. Kita bilang kita rumah tangganya bahagia kalau semuanya aman, damai. Suami takut Tuhan, istri takut Tuhan, semuanya berjalan lancar. Enggak. Ya, Alkitab bilang, berbahagialah jika kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena engkau tahu ujian terhadap imanmu itu mendatangkan ketakutan. Dan apabila ia sudah matang, maka engkau akan memperoleh buah. Dan buahmu itu utuh dan engkau tidak kekurangan suatu apapun, kata firman Tuhan. Nah masalahnya kita ini terlalu banyak nonton drama Korea. Jadi konsep bahagianya kita itu sesuai drama Korea. Nah ada yang masih mau menikah untuk bahagia. Apa itu bahagia? Yesus bilang pernikahan itu 1 tambah 1 sama dengan 1, bukan 2 ya. Kalau 2 berantem terus tuh. Kenapa 1? Setengah saya mati, setengah suami saya mati. Kita tinggal separuh-separuh, baru bisa jadi. Nah sekarang mau dimatiin setengah saya, sakit nggak? Halo?
Sakit saudara, dan itu butuh proses. Ya, saya tuh menikah dengan suami saya 17 tahun, prosesnya tuh luar biasa loh. Saya ini orangnya emosian, ya kalau ngomong itu teriak-teriak ketemu dia saudara. Ya, sabar banget ya. Kadang-kadang kesabarannya itu membuat saya emosi. Loh benar saudara ya, membuat saya emosi gitu ya. Suruh cepat dia lambat, ya begitulah orang Solo ketemu Sulawesi. Ya benar nggak? Ya marah aja dia permisi loh, aku boleh marah nggak? Saya marah aja, nggak usah permisi, marah aja langsung. Ngapain sih marah pakai permisi? Tapi saya dibentuk menikah sama dia. Ya, saya dibentuk saudara. Saya belajar untuk jadi, saya kalau ketemu orang Sulawesi sekarang, mereka ngomong, sekarang omongannya halus banget. Padahal sama suami ini masih kasar banget. Ya, tapi saya terbentuk dengan dia. Ya, dia juga terbentuk dengan saya. Iya, kalau ketemu orang Solo, kamu sekarang omongannya cepet banget. Ya, padahal buat saya itu masih lambat sekali. Ya, tapi itulah dua pribadi jadi satu. Semuanya kita dulu berbeda, masakan aja berbeda, cara bicara aja berbeda. Ya, saya teriak sedikit dia udah marah-marah. Saya kalau saya itu gini, bojo nesu toh. Ya, aku ini nggak nesu loh, ini biasa. Ini nadamu kui nesu saya. Ora. Yang tadinya marah malah jadi emosi nggak? Ya bener saudara, jadi rempong nggak rempong. Lalu dia kalau besok saya ngomong, saya itu gini-gini, dia datang. Gue nih ngomongin ini terus, aku suka kena serangan jantung. Ya, saya bilang ya kalau mau mati aja, berarti sudah kehendak Tuhan. Tambah gondok lagi berarti gue udah sayang aku, sayang. Gitu saudara, tapi itulah prosesnya. Mau jadi satu tuh nggak gampang. Ya separuh harus mati. Dari segi masakan aja kita beda. Orang Solo itu manis dan tidak pedas. Orang Sulawesi pantang manis pedes kabeh. Ya, itu saya harus mati separuh. Jadi saya dulu masak itu 2 masakan saudara, ayam rica sama ayam kecap. Udah pakai kecap kasih gula lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Ya. Jadi kita makan sendiri-sendiri, dia makan ayam kecap, saya makan ayam rica. Ya saya bilang kita ini bagaikan sepasang sepatu, selalu bersama tapi tak bisa bersatu. Ya betul nggak saudara? Ya kan begitu. Orang udah menikah makan resepnya, menunya beda-beda loh. Karena selera kita terlalu jauh berbeda. Lama-lama dia mulai sedikit-sedikit ambil kuah ricanya gini, pedes ya. Tapi untuk ada ayam kecap manis. Saya mulai coba ayam kecapnya, enak juga. Lama-lama saya pikir daripada kita stres, masak aja jadi satu. Ayam rica saya kasih kecap 1 botol. Tapi cabenya 1 kilo. Jadi pedesnya dapat, manisnya dapat. Suami saya makan gini, ini manisnya dapat loh. Tapi gila, pedes banget. Ya, nggak apa-apa. Saya makan, pedesnya mantep. Tapi manis banget. Tapi nggak apa-apa, 2 pribadi jadi satu. Ya memang harus ada yang mati separuh-separuh, benar nggak? Kita kan mati separuh-separuh. Ya, lu nggak biasa makan pedas, harus belajar lu makan pedas. Saya nggak suka manis, saya harus terima manis. Karena itu memang ya sudah seleranya suami saya. Sampai mami saya datang, masak apa nih Dep? Ikan woku belanga. Kenapa warnanya coklat? Karena itu pakai kecap dan gula Bang. Enak kok, rasa aja. Mami saya makan, dia bilang ini kola ikan. Ya, itu namanya 2 jadi 1. Memang harus begitu. Ya. Nah kita kalau nggak belajar untuk mematikan yang satu, stres saudara, ya berantem terus kita. Coba tuh, nanti saya masak masakan saya, suami saya makan di warteg terus. Nah kalau penjaga wartegnya cantik, nggak usah tunggu cantik, perhatian aja. Ayo wanita-wanita ya, kadang-kadang suami itu selingkuh bukan karena cantiknya, tapi karena perhatiannya. Makanya istri, engkau itu diciptakan Tuhan. Ya, suamimu ada di sampingmu itu engkau sebagai penolong. Nggak mau layani suami, jangan nikah. Amin. Ibu-ibu bilang amin. Ada yang amin.
Ya, kita ini diciptakan Tuhan sebagai penolong. Ya, dan kita harus melayani suami. Ya, ada ibu-ibu, dia kan datang saudara ke Jakarta. Saya tanya, Bu, ibu ke Jakarta, dia tinggal di Surabaya. Suami ibu sama siapa, Bu? Kan nggak punya anak. Dia sendiri, Bu, di rumah. Terus ibu 1 bulan di sini. Suami nggak keberatan? Enggak. Loh kok bisa, Bu? Saya 3 hari aja suami saya udah mau gila loh. Iya, kenapa? Saya bilang, ya iya nggak ada yang ngurusin dia, bikinin dia kopi, sediakan makan. Oh, kalau saya sama suami, Bu, kita memang urus diri sendiri-sendiri dari dulu. Oh iya? Iya, suami saya makan sendiri, minum kopi, nggak minum kopi, saya nggak pernah layani. Oh iya? Terus dia betah-betah aja, iya, nggak ada masalah tuh kita. Terus saya cerita, saya, Bu, pagi nyiapin suami sarapan, bikinin dia kopi. Ya, ntar siang lagi dia tuh walaupun mau kopi, dia nggak akan minum kalau saya nggak bikinin. Terus dia gini, hah? Ibu layani suami sampai seperti itu? Dia nggak pernah ambil makan dari tempat makanannya loh, dari tempat nasi saya yang ambilin. Sampai gitu, padahal ibu tampangnya preman ya. Ibu kurang ajar loh saudara. Ya, nggak percaya, dia bilang saya nggak percaya kalau Bu Dewi tuh layani sama suami sampai modelnya kayak begitu. Kebetulan suami lewat, saya tarik suami saya sini. Kamu ngomong sama ibu ini ya, saya melayani kamu bukan karena saya todong dan saya takutin loh saudara. Suami saya bilang, iya Bu, makanya dia nggak boleh pergi lama-lama Bu, paling banter tuh 3 hari. Ya, kenapa? Ya, istri itu ditakdirkan untuk melayani suami, demikian juga suami. Kasihilah istrimu. Amin. Kasih istri apa? Kasih uang. Ya ada timbal balik dong, bener nggak? Hello. Ya, tapi istri jangan menggerogoti suami ya. Terus duitnya semua dimintain ya, sampai suaminya bingung simpan duit di mana loh. Dia sembunyi di mana-mana, dia ketemu Bu istri saya. Saya taruh di ATM, dia curi ATM saya. Saya simpan di kos kaki, hilang kos kaki saya. Ya. Terakhir saya udah bingung mau taruh di mana. Ya, saya sembunyiin di mana tempat, dia temuin juga katanya. Ya, jadi saya itu banyak uang sial Bu. Kenapa? Udah diumpetin, ditemuin juga, sial banget tuh duit. Jangan saudara, amin. Kita ini menikah untuk dibentuk, untuk diproses. Kenapa saudara? Karena kalau kita membangun pernikahan di dasar lain bukan karena firman Tuhan, akan digoncang. Mumpung sekarang minta Tuhan goncang, goncang aja Tuhan, nggak apa-apa. Goncang mulai dari sekarang. Kita punya komitmen suami istri, saling membangun, saya sama suami punya komitmen ini, kita berdua komitmen ya, iya. Kalau ada perempuan yang ganggu kamu, kasih tahu saya. Sebaliknya, kalau ada laki-laki yang ganggu saya kasih tahu suami saya. Makanya handphone jangan pakai password. Nggak ada yang amin. Ya, amin bapak-bapak, ibu-ibu, amin. Karena sekarang itu yang namanya pelakor. Ya, luar biasa kerjaannya. Loh, justru perempuan-perempuan sekarang dia nggak mau cowok yang bujangan, makanya cowok bujangan sana ya pada jomblo semua, nggak laku untuk belakang. Ya, berdoalah ya. Kenapa saudara? Karena cewek-cewek sekarang itu nggak suka sama yang bujangan. Dia bilang ya, belum ada rumah, belum ada. Nanti kalau nikah baru mau nyicil rumah. Habis itu baru mau nyicil ini. Lama perjuangannya, mending rebut suami orang yang sudah mapan. Hello. Makanya mereka tuh memang sengaja sekarang itu membidik ya bapak-bapak yang sudah berkeluarga. Nah, di sini istri-istri kita perlu nih ya, bagaimana supaya suami kita ini juga ya, ini dunia memang sekarang saudara. Zaman dulu kalau ada pelakor ketahuan ya zaman dulu dia takut loh, jangan sampai ketahuan istri. Sekarang pelakornya cari tahu nomor telepon istrinya, dia telepon memang sengaja. Kamu tahu nggak, saya tuh selingkuh sama suamimu dan ini kita udah mau menikah, lu mau cerai atau mau lanjut? Ngeri loh dunia sekarang ini, bener. Ya, makanya bapak-bapak hati-hati ya, kalau ada digoda perempuan kasih tahu istrimu, amin. Cuma yang amin ibu-ibu toh. Ini bapak-bapak kebangetan loh ya. Amin bapak-bapak. Kenapa? Karena istri itu ditaruh di sampingmu itu sebagai penolong. Penolong itu yang menjaga, awasi. Ya,
Jadi saya kemarin tukar pikiran sama suami saya. Jadi gitu ya, kita saling menjaga ya. Jadi kamu ada apa-apa kasih tahu saya. Terus dia bilang gini, kenapa sih harus dijaga? Ya, berarti kalau dijaga dicurigai. Saya bilang gini, tanya sama satpam sana, kenapa dia keliling kalau malam? Ya. Itu harus ada unsur mencurigai. Amin ibu-ibu. Loh iya, tetap unsur mencurigai itu harus loh. Karena sekarang zaman sekarang itu ngeri. Ya, bener-bener. Apalagi yang kerja kantor gak ketemu istrinya seharian. Itu rata-rata tuh bapak-bapak saudara. Aduh, yang namanya dosa perselingkuhan itu sekarang bener-bener. Belum lagi, ya kadang selingkuhnya gak sama perempuan. Lo bener, ya itu dia kan. Ada bapak-bapak, Mas saya mau bikin kopi nih, gulanya di mana? Itu di toples yang ada tulisan garam. Lo kenapa? Biar gak ketahuan semut. Kan kayak kamu pak, handphonemu Wati, kamu ganti Wanto. Jadi kalau teleponnya bunyi, oh Wanto telepon Wanto. Terus dia akan halo, nanti ya ketemuannya jam 7. Istrinya kan pikir Wanto. Nah itu toples gula ditulis garam. Biar gak ketahuan semut. Bertobat. Karena kerajaan Allah sudah dekat, mau digoncang, yang begini-begini digoncang, bertobat. Benar saudara, ada satu ibu-ibu, Bu, suami saya selingkuh Bu. Dan yang lebih parahnya Bu, waktu dia tidur, HP-nya kan kebuka lagi online Bu. Selingkuhnya sama Amir Bu. Ngeri loh saudara. Ya itu tadi, makanya juga cowok-cowok sekarang saudara. Ya orang sekarang itu mau menikah, kenapa ya Bu? Cowok-cowok sekarang tuh yang tersisa cuma yang perutnya one pack. Karena yang six pack udah punya cowok. Yang belum punya cowok itu yang one pack. Ngeri loh sekarang itu saudara zamannya ya. Perhatikan deh, jadi berbahagia lah ya ibu-ibu yang dapat suami perutnya agak-agak gendut itu ya. Karena bukan seleranya cumi sama gurita itu. Ya, perhatikan, ini dunia sekarang ngeri. Ya, bangun sesuatu di atas dasar yang tidak tergoncang. Lalu kita lihat saudara, ayat yang berikutnya bilang apa? Ya, waktu itu ayat yang ke-27 tadi ya, ungkapan satu kali lagi ya, itu pada perubahan apa yang terdapat. Ayat 28. Jadi ayat 28. Baca sama-sama. Jadi karena apa? Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan perhatikan baik-baik. Kita ini yang sudah diselamatkan di dalam nama Yesus, seharusnya kita semua sudah menerima satu kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Saudara, saya harus memulai lagi dari awal. Kenapa kita ini ada di dunia ini? Selalu ini saya ulang-ulangkan tiap kota biar kita ini ngerti, jangan tertipu sama dunia ya. Pertama kali Tuhan menciptakan Lucifer. Lucifer itu malaikat. Dia memberontak di sorga lalu dibuang ke bumi. Sampai di bumi dia membangun kerajaannya. Waktu itu manusia belum ada, bumi masih kosong. Lucifer membangun kerajaannya di dunia ini. Lalu manusia diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi akhirnya manusia juga memberontak. Lalu manusia dari Taman Eden terbuang dari hadapan Allah. Dibuangnya kemana? Ke bumi juga. Jadi kita hidup satu nusa kambangan sama setan. Bumi ini tempat terkutuk. Makanya gak enak di bumi ini. Siapa yang bilang enak di bumi? Angkat tangan. Ya, siapa yang bilang dunia ini enak? Nggak enak di bumi ini. Ya saudara tahu, mau pendeta, mau bertobat, tidak bertobat, semua itu bisa kena yang namanya penyakit. Ya, orang kok dia pendeta bisa kena kanker? Bisa. Kita hidup di bumi yang terkutuk. Makanan yang kita makan racun semua tiap hari. Makanya umur manusia didiskon. Pertama kali ciptakan Adam Hawa umurnya 700 tahun, 800 tahun. Ke generasi kedua zaman Nuh tinggal 350 tahun.
Sampai ke generasi kita, Alkitab bilang berapa? 70. Diskonnya gede banget nggak? Ya, tinggal 70. Kenapa bumi ini terlalu banyak dosa? Saya beberapa waktu yang lalu, saudara, ketemu ya dengan seorang teman. Dia itu usahanya itu dia bikin hidroponik, tanaman-tanaman itu sekarang kan semua di supermarket. Kalau saudara masuk ke supermarket itu tanamannya kan kita udah nggak makan yang di pasar lah ya, yang hidroponik semua, yang cabut, tanamannya sehat, ditanam di air, yang nggak pakai pestisida dan lain sebagainya. Lalu saya ketemu kemarin, mereka ini ya coba untuk tembus pasar internasional. Di Indonesia sudah tembus ya pasarnya. Ada 3 pemain besar, saudara, ya, yang satu saya nggak usah sebut nama, yang satu teman saya ini. Lalu untuk menembus pasar internasional itu diperiksa, diteliti kandungan sayurnya itu ada apa aja. 3 perusahaan, yang satu ini perusahaan besar, hampir seluruh sayur di supermarket di Indonesia itu dia punya, saudara. Diperiksa sama orang dari Australia. Waktu diteliti, saudara, dari 2 perusahaan ini, yang satu yang paling gede di Indonesia, yang pemasok sayur di semua supermarket, kandungan plastik 40%. Ya, sama-sama hidroponik loh. Yang satu 25%, yang satu 0%. Teman saya ini yang 0%. Waktu diteliti, kenapa? Karena ternyata mereka yang 2 ini ada kandungan plastiknya, yang dua-dua pakai peralon. Nah, sekarang saya baru tahu tuh. Oh, kita kan cuma lihat itu kayak peralon biasa. Nah, yang punya teman saya, dia pakai yang dari Amerika punya, memang lebih mahal. Karena dalamnya itu ada lapisan kayak teflon di Magicom. Ya, nah kenapa nggak boleh peralon? Karena peralon itu hanya bisa kuat di panas sampai 30 derajat. Lebih dari itu dia menguap plastiknya ke bawah dalam tanaman. Saudara lihat, kita ini kan makan nggak tahu, saudara. Sayurnya sama loh, pokcai semua, gede-gedenya sama, hijau subur sama semua. Ternyata yang 2 ini ada kandungan plastiknya. Emang kita tahu dengan mata, kasat mata ada kandungan plastik atau tidak? Kan kita nggak tahu. Kita makan aja, bener nggak? Ya, pokoknya kita pikir itu udah sehat. Memang mahal untuk 1 hektar, dia bilang, yang ditanam pakai produk dari Amerika, ya, sama yang pakai peralon biasa. Peralon biasa cuma menghabiskan 500 juta untuk beli alatnya. Dia punya sampai 2,5 M. Ya, tapi bisa tembus pasar internasional. Ini dunia yang kita kenal sekarang. Bagaimana orang mau sehat? Karena di bumi ini semua, ya, saya kemarin beli telur dekat rumah saya, saudara. Biasanya saya beli telur dia, memang saya udah curiga, ini telur kalau digoreng nggak ada bau telurnya. Dulu kita kalau goreng telur dadar tuh kan enak banget ya bau telurnya. Saya udah curiga nih, terus dia kalau digoreng, kalau telur asli itu digoreng kan dia ada balon-balonnya keluar ya, terus dia meletus, ting, ini menggumpal utuh, bulat. Lalu saya lihat di Facebook ya, cara ciri-ciri telur palsu saya lihat ya. Dia bilang yang pertama, cangkang di dalam itu coba cabut putih-putihnya itu. Kalau dia telur asli nggak bisa sobek, langsung sobek, nggak bisa utuh keluarnya karena dia tipis cangkang telur. Kalau yang palsu itu utuh, kecabut, saudara, kayak karet. Nah, saya lakukan tuh, saya pecah, saya tarik begini, keluar utuh dia punya kulit putih-putih itu. Ya, dan saya lihat, kayak karet bener. Lalu nggak ada bau. Lalu saya tes gini, biarin 3 hari, kita nggak usah makan. Kalau telur asli kan udah baunya bangkai, busuk, nggak ada bau. Sampai seminggu saya biarin. Cuma kuningnya itu menyusut, lalu kering, tapi nggak ada bau. Saudara lihat, saudara ya, kita ini mau hidup bagaimana di dunia ini, mau sehat, telur aja dipalsu. Ya, telur plastik, mihun plastik, istri plastik. Ini banyak sekarang, saudara. Udah sulit membedakan yang asli dan yang plastik. Bener nggak? Ya, jadi ini terjadi di dunia ini. Bagaimana kita mau hidup di dunia ini? Dunia ini nggak enak, ya. Siapa yang bilang enak? Nggak enak, karena ini tempat pembuangan. Dunia ini tempat terkutuk. Makanya Yesus bilang, engkau memang ada di dunia, tapi engkau bukan dari dunia. Lalu Yesus datang ke dalam dunia. Yesus datang bukan bawa agama Kristen. Yesus datang membawa kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan.
Makanya Alkitab bilang siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya dipindah dari dalam gelap masuk ke dalam terang yang ajaib. Nah, kalau persoalannya ketika kita ini masih di dalam gelap, digoncang, habis semua kita, saudara. Nah, Tuhan mempersiapkan tempat yang tidak tergoncangkan, satu umat yang tak tergoncangkan. Ya kita, saudara saya, di sini sudah dibilang, jadi kita menerima karena kita ini telah menerima satu kerajaan yang tak tergoncangkan. Yang pertama, marilah kita mengucap, orang yang bahagia di dunia ini bukan orang kaya. Sekali lagi saya mau bilang, Anda mau kaya, kekayaanmu berapa, Tuhan tidak pernah menghitung itu. Orang yang bahagia di dunia ini bukan orang kaya, tapi orang yang hidup di dalam perkenanan Tuhan. Orang yang hidup dalam kekudusan, mereka tuh yang bahagia. Kenapa? Setan tidak bisa mengintimidasi kita. Hidup kita selalu dalam ucapan syukur, amin. Ada duit bersyukur, nggak ada duit bersyukur, beneran. Bersyukur nggak ada duit, ya. Memang uang tidak dibawa mati, tapi nggak ada uang, bawaannya bertobat. Ya, saudara, kita menerima satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, karena itu bersyukur. Tanda-tanda orang yang sudah hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Yang pertama, hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Amin. Ya, tidak bersungut-sungut, mengucap syukur aja, bersyukur semua yang terjadi dalam hidup kita ini seizin Tuhan. Ya. Tapi saya difitnah, Bu, enggak apa-apa, seizin Tuhan. Tapi saya direndahkan, enggak apa-apa, berarti seizin Tuhan. Tapi saya usahanya bangkrut, Bu, seizin Tuhan. Ya, makanya ada bapak-bapak sama ibu-ibu datang, Bu Dewi doainnya, selama kami berusaha puluhan tahun, baru kali ini loh rugi. Oh gitu ya, selama ini untung terus, kenapa nggak datang sama saya waktu untung? Giliran rugi baru cari pendeta, saudara, ya. Saya bilang bersyukur, Pak. Ya, hidup ini nggak selamanya untung terus, amin. Hidup ini adalah rangkaian peristiwa, saudara. Ada saatnya hari ini kita tertawa, besok kita menangis. Kenapa? Karena kalau tertawa terus kita jadi gila. Ya, orang kok tertawa terus, ketemu ketawa terus, gila, saudara. Ya, tapi sekali-sekali nangis supaya kita belajar mengenal Tuhan. Kitab Mazmur bilang, aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Yang tidak ada masalah, saya doakan ada masalah. Katakan amin. Ya. Lalu ayat yang berikutnya tadi bilang apa? Setelah kita mengucap syukur, lanjutannya apa? Ya. Tayangkan ayat yang tadi lagi, kita menerima kerajaan, ya. Dan yang kedua, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Apa itu beribadah? Bukan hanya di gereja hari Minggu, ya. Beribadah, Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 berkata apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang bukan waktu di gereja, ya, bukan waktu di gereja hari Minggu ini semua kudus semua, ini tidak ada yang merokok di sini, ya. Makanya saya bilang pas kayak gini aja, pas goncangan tuh datang, pas kiamat tuh bagus, kan nggak ada yang lagi berantem sini suami istri, ya. Tapi yang berantemnya diam-diaman bertobat loh. Mau dengar firman, kalau tadi dari rumah berantem, mau masuk ke gedung ibadah berdamai dulu, masuk toilet berdua, amin. Karena Tuhan bilang apa? Engkau duduk beribadah, engkau kasih persembahan, tapi engkau punya kepahitan di hati, Tuhan gak terima persembahanmu. Ya, apalagi engkau lagi ibadah berantem, nyanyi lagi sama Tuhan, ya. Selidiki aku, lihat hatiku. Malaikat lempret banget sih lo. Beresin dulu sana sama istrimu. Ada loh, jemaat tuh datang ke gereja lagi berantem, suami istri ada. Duduk di gereja, diam-diaman, pas pulang masuk mobil gini, sampai mana tadi kita berantemnya? Lanjutkan. Ada orang begitu tuh, ada. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bingung, saudara, kalau orang Kristen hidupnya begitu terus gimana nggak tergoncang? Ya, bener nggak? Berdamai dulu
Tuhan bilang engkau mau kasih persembahan, tapi engkau ingat di hatimu ada engkau marah kepada orang lain. Tuhan bilang apa? Tinggalkan duitmu, pulang, berdamai dulu dengan orang itu, baru engkau bisa masukin persembahan. Nah kita ini pikir kalau kita ngasih persembahan, Tuhan tuh udah seneng. Makanya saya bilang, saudara bayar perpuluhan, saudara kasih persembahan, bukan Tuhan yang untung. Tuhan tuh gak pernah seneng. Bukan Tuhan yang untung dengan duit saudara. Kenapa kita memberi? Itu bagian dari tanda cinta mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kita, amin. Jangan main judi sama Tuhan, orang Kristen ya. Saya ngasih perpuluhan di Tuhan, engkau harus kembalikan lo berlipat kali ganda. Kalau nggak, awas lo. Malah ada yang tanya, kembalikan enggak? Kembalikan enggak? Kalau enggak saya balik, saya simpan lagi loh. Ini kan kebangetan saudara. Kita sama Tuhan tuh main judi. Nanti kalau nggak dibalikin, itu kan gue bilang juga apa? Ngapain lu ngasih perpuluhan? Itu sekarang lihat, usaha kita nggak untung. Kita ngasih persembahan, ngasih perpuluhan bukan supaya Tuhan untung atau Tuhan senang, karena kita sudah diberkati, kita melatih diri, jangan dimakan semua, amin. Ya, nanti kekenyangan. Saudara, engkau yang punya uang, saudara, temukan hari-hari ini apa rencana Tuhan atas hidupmu. Ya, jangan timbun kekayaan lo. Bahaya loh, saya punya kenalan satu orang, saudara, dia punya, ya beli emas terus, ada duit beli emas. Ada duit beli emas, istrinya lupa dikasih uang jajan. Dia ada duit sedikit beli emas, sampai punya ratusan kilo emasnya. Saya bilang, ini orang begini ya, tiba-tiba malam tidur jantungnya berhenti mati. Terus untuk apa itu mas semua? Benar nggak saudara? Ya, kita akhirnya kehilangan saat-saat dimana kita harus hidup benar-benar sama Tuhan, cuma karena kita beringat loh, kita mati, kita nggak bawa satu pun dari apa yang kita miliki di dunia ini sekarang. Kita telah menerima satu kerajaan tidak tergoncang. Beribadahlah dengan cara yang berkenan. Yang terakhir, baca. Yang terakhir apa saudara dibilang di sana? Karena itu saudara-saudara, ini Roma ya, yang terakhir, ayat yang terakhir ya. Jadi karena kita ayat 29 ada. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan? Karena apa? Sebab Allah kita itu adalah apa? Ya, Allah yang penuh kasih. Dia selalu maafkan. Kalau kita ada dosa, kita bersinah, dimaafkan terus. Kita bikin ini, dimaafkan terus. Cukup ya. Cukup. Jangan hidup dalam kemunafikan dengan Tuhan. Kenapa kita harus hidup dalam ibadah dengan cara yang berkenan kepada Allah? Sebab Allah kita itu api yang menghanguskan. Dia bilang ada saatnya nanti akhir zaman Tuhan datang bukan dengan kasihnya lagi, tapi dia akan datang dengan murkanya. Dengan murka Tuhan, dia akan datang menghakimi dunia ini saudara. Kita persembahkan hidup yang berkenan. Saya sudah ingetin dari mimbar ini, jangan bilang tidak diingetin. Ya, nanti ada saatnya udah dihakimi. Kenapa kamu nggak bertobat? Lah saya nggak tahu. Lah itu Debbie Basir khotbah tanggal 11 Maret. Ada nih catatannya, putar malaikat, dia punya video. Saya udah khotbah di sini. Bangun pernikahan yang berkenan di atas dasar kasih. Bangun kehidupan beribadah yang berkenan. Kalau kita nggak dengar, saudara, saya pernah nonton dulu film Final Call. Ya, ada seorang pelacur, dia itu ke gereja tapi nggak pernah bertobat, pendeta khotbah nggak bertobat, dia melacurkan diri terus. Satu saat dia habis tidur sama seorang bapak-bapak dari hotel, dia keluar dari hotel itu, nyebrang jalan, ditabrak, mati dia. Sebelum dia mati saudara, dia sempat ketemu di taman dengan seorang bapak tua. Bapak itu injilin dia dan ingetin dia, kamu harus bertobat, serahkan hidupmu sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia cuma berdiri dan ngomong, halah. Dia pergi, waktu pergi ditabrak. Waktu mati, dia diseret saudara sama malaikat maut, mau dibawa ke neraka. Dia nangis-nangis minta ampun dan ngomong, Tuhan, kenapa engkau gak pernah beri kesempatan aku untuk bertobat? Lalu di hadapan semua malaikat Tuhan bilang, putar rekamannya. Yang terakhir, dia duduk di taman sama bapak tua itu, dan bapak itu menginjili dia. Tuhan bilang, jangan kamu pikir itu kebetulan, aku kirim bapak itu untuk terakhir kali, siapa tahu hatimu masih tersentuh untuk bertobat. Tapi ternyata engkau tidak punya iman yang sungguh-sungguh mengasihi aku. Sudah saatnya akhirnya dia nyebrang, dia mati saudara.
semua yang terjadi di hidup kita. Ingat saudara, peristiwanya orang kaya dan Lazarus sang pengemis, ya, pada waktu sama-sama dua-duanya mati. Bukan berarti yang kaya nggak mati-mati, cuma beda waktu aja. Ya, benar, karena kalau orang miskin kena stroke langsung mati bisa, ya, tapi orang kaya masih bisa dia terbang ke Singapura, ditiup, sumbatannya pergi, hidup lagi. Ya, tapi bisa mati kalau Tuhan sudah bilang saatnya mati. Ya, lalu Abraham katakan orang kaya itu ada di neraka, tapi Lazarus pengemis yang miskin itu di pangkuan Abraham. Lalu orang kayanya nangis, ngomong ke Bapak Abraham apa? Bapak Abraham, izinkan aku pulang ke keluargaku. Aku mau ingatin mereka supaya mereka bertobat dan mereka tidak mengalami apa yang aku alami ini. Bapak Abraham bilang apa? Di hadapan mereka sudah ada nabi-nabi dan rasul-rasulku yang mengingatkan mereka. Udah ada Debbie Basir di sana yang khotbah sama mereka. Kalau dia aja yang hidup mereka nggak dengar, apalagi lu yang dari dunia orang mati, lu dipikir setan. Benar nggak saudara? Ya. Kalau hari ini engkau mendengarkan firman, kata firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Hidup ini bukan hanya bicara tentang keinginan kita, dosa-dosa kita, tapi hidup ini bicara tentang kepentingan Tuhan. Kenapa kita ditebus? Supaya kita melakukan rencana Tuhan. Menjelang akhir zaman, ingat, semua akan digoncangkan. Yang pertama, tetap bersyukur. Yang kedua, hidup dalam pertobatan, beribadah dengan cara yang berkenan kepada Bapa. Yang ketiga, saudara ingat, ada murka Tuhan yang akan turun. Sebelum terlambat, kita bertobat semua sekarang. Amin. Apa yang bisa dibenahi sekarang selama masih ada waktu? Ya, Yesus berkata, bekerjalah selama hari masih siang, karena ada saatnya datang malam dan kita nggak bisa lagi melakukan apa-apa. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang bodoh di dalam Alkitab digambarkan sebagai orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Berapa banyak yang di sini mengerti kehendak Tuhan atas hidupnya? Enggak ada yang ngerti? Ya Allah, subhanallah, ampuni ya. Saudara jadi Kristen berapa puluh tahun? Ya, yang ngerti rencana Tuhan atas hidupnya berapa banyak? Mulai satu-satu angkat tangan. Ya, tapi kalau saya suruh jabarkan, bisa ngerti nggak? Rencana Tuhan atas hidup kita apa? Karena banyak Kristen ikut-ikutan loh. Halo? Orang ke gereja, ikut ke gereja. Pelayanan, ngapa pelayanan? Pokoknya ikut aja, ikut pelayanan. Ya, terus apa ini ya, bayar perpuluhan ngapa? Katanya supaya diberkati, ikut bayar perpuluhan. Ya, kita ini banyak Kristen ikut-ikutan, ngaku apa ngaku. Bahkan banyak orang yang nggak ngerti loh kenapa dia ke gereja. Halo? Dan ini sangat menyedihkan ketika saudara tidak tahu kenapa saudara berada di sini hari ini. Makanya saya suka sedih lihat orang Kristen kalau ibadah, yang lain udah nangis-nangis nyembah Tuhan, ada yang cuma lihat-lihat. Coba saudara, ya, engkau nggak ngerti kehendak Tuhan atas hidupmu. Dan ini mengerikan, amin. Alkitab firman Tuhan bilang, jangan engkau bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang nggak ngerti kehendak Tuhan dalam hidupnya itu dikategorikan sebagai orang bodoh. Karena bagi sebagian orang hidup ini ya begini aja. Ya saya lahir, nanti saya makan, jadi besar, saya kerja, dapat duit, lalu saya kawin. Habis kawin ya tua lah, habis tua ya mati. Kita sering kali berpikir hidup hanya sesimpel itu. Dulu ketika saya belum kenal Yesus, ya waktu saya masih Muslim, saudara, saya berpikir bahwa ya hidup itu cuma seperti itu aja. Bahkan tidak jarang saya menyalahkan Tuhan ketika saya menghadapi persoalan. Saya bilang, Tuhan, kenapa sih engkau kurang kerjaan ciptakan saya di dunia? Kalau kita bisa memilih untuk dilahirkan, kita pasti bisa pilih dong kita lahir di keluarga yang happy. Amin apa amin? Yang kaya, bener nggak? Apa yang kita mau ada. Ya, kita kalau bisa memilih, kita pasti memilih dengan muka yang cantik terlahir ke dunia ini, bener nggak? Yang hidungnya mancung.
Ya kulitnya putih, rambutnya bagus, tapi kan kita nggak pernah bisa memilih. Nah, ketika saya bertobat di jamaah Tuhan tahun 95, saya terima Yesus secara pribadi, saya mengerti. Ternyata Tuhan punya rencana dan kehendak untuk menciptakan saya di dunia ini. Benar nggak? Untuk apa kita ada di dunia? Tuhan punya rencana. Sudahkah engkau mengetahui rencana Tuhan atas hidupmu? Amin. Saudara, karena kalau kita nggak temui kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita capek loh hidup di dunia ini, benar capek. Tapi ketika kita temui, Rasul Paulus adalah orang yang sudah menemukan rencana dan kehendak Tuhan atas hidupnya. Sehingga dia bisa berkata, bagiku hidup adalah memberi buah bagi Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Rasul Paulus menyadari itu, bahwa hidup bagi dia adalah berbuah bagi Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Ada banyak orang yang gak ngerti kehendak Tuhan. Coba kita mulai dari rumah tangga. Ketika kita terpancing untuk ribut, suami istri berantem, kehendak Tuhan bagi rumah tangga kita itu apa? Damai, sejahtera. Tapi kita lebih memilih berantem, ribut, atau bahkan sebagian orang memilih untuk bercerai. Apakah itu kehendak Tuhan? Kita bicara tentang kehendak Tuhan, saudara, jangan berpikir yang terlalu muluk-muluk ya. Yang saya bakal jadi pengkhotbah besar, nanti saya bakal gini. Enggak. Mulai dari rumah tangga hidup kita sendiri. Ketika di depan kita ada pilihan untuk berbuat dosa atau mengejar kekudusan, yang kehendak Tuhan yang mana? Kita jatuh bangun di dalam dosa atau kita melakukan kehendak Tuhan, mengejar kekudusan itu? Kalau kita masih jatuh bangun dalam dosa, maka kita dikatakan sebagai orang bodoh. Sekalipun kita sudah melayani Tuhan. Tapi kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, kita bodoh, saudara. Satu contoh di dalam Alkitab, saudara, siapa? Raja Saul. Ya, coba kita buka ayatnya. Saul dikatakan orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Kenapa? 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-8 mulai. Kita baca sama-sama. 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-8, kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara lihat akibat kebodohan dan apa konsekuensinya. 1, 2, 3 kita baca. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Jadi ceritanya begini, sebelum kita lanjut baca, 1 Samuel pasal 13 ini bercerita ketika itu mereka berhasil memukul kalah pasukan Filistin. Lalu Saul menjadi bangga, dia mengumumin seluruh negeri bahwa mereka telah pukul kalah pasukan Filistin. Mereka memperoleh kemenangan. Hal itu didengar oleh orang Filistin. Lalu orang Filistin menjadi marah. Mereka bangkit dengan kekuatan tentara, ribuan kereta kuda dan ratusan ribuan bahkan ratusan ribu rakyat yang ikut menyerang kepada Saul. Lalu ketika barisan orang Filistin sudah mendekati ke daerah tempat Saul ada di Gilgal, ya. Saul ini nunggu, Samuel bilang 7 hari aku akan datang ke situ. Kita akan mempersembahkan korban. Kamu pokoknya jangan mempersembahkan korban. Dia tunggu, Samuel nggak datang, saudara. Apa yang terjadi? Ini ayat yang ke-8 bilang ya. Lalu mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Lalu orang Israel mulai tinggalkan Saul karena mereka takut dengan pasukan orang Filistin yang akan datang menyerang, saudara. Lalu ayat yang ke-9 bilang, kita baca sama-sama. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Saudara perhatikan, niatnya Saul ini baik gak? Sebelum maju berperang, dia berkehendak untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Menyembelih anak domba di hadapan Allah supaya ada perlindungan penyertaan Tuhan. Tetapi niat baik kalau tidak dilakukan berdasarkan kehendak Tuhan akan menjadi sebuah kebodohan di hadapan Tuhan. Amin. Jadi niat baik aja nggak cukup. Saul waktu itu kedudukannya raja. Dia tidak boleh mempersembahkan korban karena itu adalah bagiannya imam. Ya. Zaman dulu, saudara, begitu orang salah melangkahi apa yang sudah Tuhan tetapkan, langsung kena hukum. Beda sama zaman sekarang. Orang boleh seenaknya mengambil bagian yang mereka anggap mereka bisa. Dan Tuhan kayaknya diamin aja. Tapi hati-hati, saudara. Kalau itu bukan kehendak Tuhan,
maka kita akan celaka loh dalam hidup ini. Ya. Lalu Saul merasa dia bisa, padahal dia lupa dia tidak ada pengurapan sebagai imam. Dia adalah raja. Sekalipun dia berkuasa, tapi dia nggak boleh ambil bagiannya imam untuk dilakukan. Tuhan marah. Saudara baca ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10 dikatakan apa? Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya, ayat 11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah engkau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, ayat yang ke-12. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Yang niatnya baik, kalau tidak sesuai kehendak Tuhan, nggak bisa. Amin, saudara. Jadi jangan cuma main tabrak dengan niat baik ya. Kalau itu Tuhan nggak berkehendak, hancur semuanya. Seringkali kita merasa kita bisa, kita mampu dengan cara pikir kita. Apa yang menghalangi kita ini bisa jadi orang yang bijaksana? Karena kita ini semua punya pikiran. Dan seringkali ketika keadaan terdesak, ya, maka karakter asli kita tuh muncul. Lalu kita lupa tanya apa kehendak Tuhan. Ya, benar nggak? Apa yang sedang mendesak saudara hari-hari ini? Kebutuhan keuangan kah? Apa yang sedang mendesak saudara hari-hari ini? Anda butuh disembuhkan? Ingat, balik kepada Tuhan. Tanya apa kehendak dan maunya Tuhan. Karena kita nggak bisa seenaknya kita untuk melakukan apa yang sebenarnya niat baik. Tapi kalau itu bukan kehendak Tuhan, maka sia-sia. Ini pernah terjadi dengan kisahnya siapa? Daud. Ketika Daud berikhtiar untuk memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. Sebenarnya ini niat baik nggak saudara? Baik banget. Daud bilang itu tabut Allah harus adanya di Yerusalem, bukan di tempat lain. Lalu Daud dengan kekuatan, dengan hikmatnya sebagai seorang raja, dia pindahkan tabut itu tanpa meminta petunjuk para imam pada waktu itu. Diangkat tabut itu dengan iring-iringan pujian, penyembahan, ribuan orang disuruh mengiringi. Ketika tabut Allah itu hampir jatuh, lalu Usa. Saya mau tanya, niat baik Usa itu punya niat baik nggak? Baik, karena dia takut tabut itu akan jatuh. Lalu dia berusaha menahan tabut itu. Apa yang terjadi? Usa mati disambar api Tuhan. Ketika itu saudara, iring-iringan para pemusik, penyanyi, semuanya berhenti dan menjadi sebuah kedukaan. Daud ketakutan melihat apa yang terjadi. Daud bilang, stop, jangan bawa tabut itu. Titip rumah imam yang paling dekat di sini siapa? Obed Edom. Taruh di rumah Obed Edom. Kita akan pikirkan selanjutnya apa yang akan kita lakukan. Ingat saudara, niat saja nggak cukup. Kalau itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan, maka Tuhan tidak berkenan. Gereja hari-hari ini kita perlu berdoa banyak kepada Tuhan. Minta tuntunan Tuhan atas gereja ini apa? Minta tuntunan Tuhan atas kehidupan kita itu apa? Kita nggak bisa bergerak dengan kekuatan kita sendiri. Dan ketika gereja mulai bergerak dengan kekuatan pikirannya sendiri, maka apa yang akan terjadi? Stuck, saudara. Mungkin jemaatnya bertambah banyak, tapi pertumbuhan iman nggak ada di sana. Mungkin kita rajin ke gereja, tapi sudah nggak ada lagi hubungan pribadi dengan Tuhan. Lalu untuk apa engkau duduk setiap hari Minggu di bangku ini? Amin. Kita berdoa saudara, supaya gereja ini, khususnya di tempat ini, yuk kita minta pimpinan Tuhan. Rendahkan hati, duduk di hadirat Tuhan. Tapi sekarang kebanyakan saudara semuanya pakai logika sendiri. Dijalankan dengan kekuatan sendiri, nggak bisa. Ini perkara rohani. Tidak bisa ditangani oleh manusia duniawi. Amin. Kita perlu pimpinan Tuhan. Dalam rumah tangga kita butuh pimpinan Tuhan. Di dalam pelayanan kita butuh pimpinan Tuhan. Lihat niat Daud baik. Akhirnya Daud pulang saudara ketika dia sudah tidak ada kepikiran lagi untuk memindahkan tabut. Dia akhirnya titip rumah Obed Edom diberkati luar biasa. Daud mendengar
Obed-Edom diberkati karena tabut itu. Lalu dia panggil imam. Dia minta petunjuk kepada imam. Lihat baik-baik. Daud meminta petunjuk kepada imam. Lalu imam-imam bilang, kamu angkat tabut itu nggak boleh sembarang orang. Itu harus orang Lewi yang pikul. Jangan suruh Usa, dia bukan imam. Makanya terbakar. Siapa Lewi? Kaum imam pada waktu itu. Ketika itu Daud mendengar apa yang imam-imam itu suruhkan kepadanya sesuai dengan yang Tuhan mau. Lalu saudara, Daud ketika yang pertama dia pikul tabut itu dengan iringan, dia pakai baju kerajaan. Sebagai raja dia pakai jubah rajanya. Ketika yang kedua kali imam-imam bilang gak boleh. Semua harus pakai jubah keimaman. Tanggalkan baju rajamu dan engkau kenakan jubah keimaman dari kain efod. Lalu Daud pakai itu, mereka bawa iring-iringan setiap berapa meter sembelih korban. Jalan lagi, sembelih korban, jalan lagi, itu yang Tuhan mau. Akhirnya tabut itu sampai ke Yerusalem. Apa yang kita mau belum tentu apa itu yang Tuhan mau. Amin. Dan ketika kita melakukan tepat seperti yang kita mau, kita adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan kita nggak dibilang bodoh. Ya, jangan jadi orang bodoh. 1 miliar taruh di peti. Saya berdoa hari ini kita semua dibukakan Tuhan. Ya, seperti apa yang akhirnya saudara tahu. Balik ke tadi 1 Samuel. Ayatnya, apa yang terjadi dengan Raja Saul ketika dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau? Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Karena apa? Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi Raja Samuel berkata, Saul, yang engkau lakukan tuh bodoh. Kenapa? Karena engkau tidak menuruti perintah Tuhan. Sebenarnya dari awal Tuhan sudah berjanji untuk mengokohkan kerajaanmu. Tapi karena kebodohanmu yang tidak menurut pada perintah Tuhan. Dan ini hal yang sakral. Lalu ayat yang ke-14 bilang apa? Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Pada akhirnya apa yang Tuhan mau dari hidup kita adalah ketaatan. Ya, kalau mau dibilang salah apa sih? Saul mungkin bilang, saya salah apa? Saya itu cuma pengen mempersembahkan korban loh. Karena musuh sudah berada di depan. Sebentar lagi saya diserang sama orang Filistin. Saya pengen sebelum berperang, ya kita mempersembahkan korban. Sementara Nabi Samuel gak datang-datang. Lalu salah saya tuh apa? Tapi Tuhan bilang, engkau melakukan apa yang bodoh. Dan itu gak berkenan di mataku. Tadinya Tuhan sudah berjanji mengokohkan kerajaannya Saul. Saat itu juga Tuhan terpaksa langsung dapat pengganti Tuhan. Nggak lama-lama Samuel bilang, tetapi karena kebodohanmu itu, kerajaanmu tidak akan tetap. Dan Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Amin saudara. Jangan paksakan apa yang bukan kehendak Tuhan. Yang muda-muda di sini yang belum menikah berdoa supaya engkau dapat jodoh yang sesuai kehendak Tuhan. Amin. Ya di belakang-belakang saya belum pada nikah itu. Ya, di atas 30 tahun Tuhan lepas tangan loh. Ya, berdoa supaya dapat yang sesuai kehendak Tuhan. Ya, bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Karena hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Dan ketika apa yang Tuhan mau itu saya ingat ketika saya di Solo, Tuhan mau bawa saya ke Jakarta, waktu itu saya bergumul sudah. Tahu-tahu berapa hari itu nangis terus saya, nggak ada sebab, nggak ada apa, ya bukan lagi masalah keuangan, nangis terus. Lagi pelayanan nangis, lagi di mana nangis, di jalan nangis, di rumah nangis. Saya pikir ada apa ya?
Akhirnya saya ambil satu komitmen untuk doa puasa, saudara. Saya pengen tanya Tuhan apa yang Tuhan mau. Lalu saya ambil doa puasa, saya masuk ke menara doa, saya berdoa. Tuhan, saya tahu Engkau mau sampein sesuatu, sampai saya rasa begini terus tiap hari nangis. Ada apa Tuhan? Waktu saya doa, saudara, saya dapatkan hati Tuhan. Tuhan berkata gini. Aku ingin hari-hari ini hamba-hambaku berdiri di atas dasar kebenaran. Aku akan membawa Engkau keluar dari kota ini. Saya bilang, keluar dari kota ini saya tolak dalam nama Yesus. Karena saya baru beli rumah di Solo, saudara. Dan kita tuh lagi menikmati rumah baru. Ya, kenapa Tuhan mau bawa saya keluar? Saya pendam itu sendiri, saudara. Menjadi sebuah pergumulan di hati saya gitu ya. Saya pendam. Satu saat iseng, saya tanya sama suami saya gini, "Say, perasaanmu hari-hari ini pelayanan kita gimana?" Dia bilang gini, "Aku ya, jujur loh, kalau aku rasa hari-hari ini aku stuck." Terus maksudmu? Kayaknya Tuhan mau bawa kita keluar ya dari kota ini. Saya langsung tengking dalam nama Yesus. Ternyata dia juga dapat yang sama. Dan itu benar-benar saudara kita gak mau. Mikir anak saya 3, udah sekolah lagi. Aduh mau pindah, akhirnya kita berdoa gini. Beneran gak ya Tuhan mau bawa kita ya? Kira-kira kalau Tuhan bawa kita kemana, pindah kita kemana ya? Kata suami saya, kayaknya ke Batam. Kenapa ke Batam? Dia bilang, dulu aku pernah dapat panggilan untuk pelayanan di Batam. Waktu selesai sekolah Alkitab, kata suami saya. Saya bilang, kalau nggak ke Batam kemana? Dia bilang, dulu kan di Jakarta ada pendeta, tawarin kita pindah ke Jakarta. Tapi waktu itu kita juga tolak. Enggak Pak, kita di Solo. Kenapa? Kita udah beli rumah di Solo. Kayaknya kalau udah punya rumah, udah menetap banget di situ ya. Tapi pendeta itu bilang gini, enggak, kalian tuh bukan di Solo. Satu saat kalau kalian berubah pikiran, hubungi saya. Kasih tahu kalau kalian mau pindah ke Jakarta. Jadi kita berunding gini, apa itu pendeta kali ya? Yaudah gini aja deh, kita juga melangkah ya. SMS aja pendeta itu. Ya, masih berlaku nggak tawarannya? Saya cari nomor HP-nya di HP saya, saudara, nggak ada. Ternyata kesimpan di HP yang lama. Karena orang penting itu nggak ganti nomor, tapi ganti HP. Amin. Orang nggak penting ganti nomor terus. Tiap di telepon yang Anda tuju, nomornya sudah ganti. Ya, apalagi telepon yang Anda tuju sudah berubah. Tapi orang penting ingat ya, ganti HP, amin. Tapi orang nggak penting ganti. Tapi sekarang nomor udah diregistrasi, jadi Anda nggak bisa gonta-ganti lagi. Bener nggak? Nomor kalau udah diregistrasi, nelpon ke HP saya, walaupun saya belum punya nama orang itu, masuk langsung ketulis Nurmin Hayati. Dia telepon, saya langsung bilang, iya Ibu Nurmin. Loh kok Ibu tahu? Ada deh. Padahal karena sudah diregistrasi. Jadi itu khususnya sekarang ini biar nggak ada penipuan, nggak ada apa. Saya cari nomornya udah nggak ada. Terus suami saya bilang gini, gampang saya. Ntar saya mintain di gereja, karena kan dia sering diundang tuh di gereja kita. Saya bilang gini, jangan diminta. Terus kita jadikan ini tanda. Kalau Tuhan mau bawa kita benar pindah ke Jakarta, Tuhan yang kirim itu nomor. Saudara, kira-kira susah nggak? Tuhan kirim nomor susah nggak? Nggak usah sok beriman. Saya tanya pakai logika ini, kira-kira susah nggak pakai logika? Sok beriman semua enggak. Padahal coba di rumah pikir, iya juga ya, susah loh itu. Ya, lo bener nggak? Ya secara logika susah loh. Bagaimana caranya coba Tuhan bawa nomor? Jadi saya sengaja pilih cara yang susah. Saya bilang gini, Tuhan sorry ya, saya bukan kepala batu loh. Tapi saya pengen tahu ini kehendakmu atau karena kita ini merasa stuck atau apa, kan bisa emosi sesaat kan? Emosi jiwa kan ada kan? Jadi saya bilang, lah ini kan kita nggak salah. Tuhan, Engkau kan maha sanggup, Engkau maha kuasa, Engkau maha besar. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan bawa nomor itu ke sini. Kata suami saya gini, iya juga ya. Iya, kita jadikan tanda. Seminggu berlalu nggak ada apa-apa, 2 minggu berlalu nggak ada apa-apa, sebulan nggak terjadi apa-apa. Kita tunggu terus, saudara. Tiba-tiba ada teman suami saya datang mampir ke rumah. Dia lihat-lihat di komputer, dia bilang, ih banyak lagu-lagu rohani ya. Besok aku bawa flash disk ke sini, titip ya. Kopiin semua lagu rohani yang ada di komputermu, aku mau pakai buat di gereja aku tuh lagu-lagunya baru. Kata suami saya, iya bawa aja. Besoknya dia ke rumah bawa flash disk. Suami saya bilang, taruh aja di meja. Lama dia nggak buka, saudara. Ya,
Udah berapa minggu dia baru, oh iya ya saya disuruh kopi, iya deh saya kopi deh. Malam-malam dia di kantor, di depan, di rumah kita dulu, di depan tuh ada kantor saudara. Karena kita dulu bikin penerbitan buku saudara ya. Lalu dia malam-malam tiba-tiba teriak, sini. Saya pikir dia lihat setan. Malam-malam soalnya jam 11 malam, saya bilang, ngapa? Ada apa? Ada setan? Enggak, sini. Dia tunjukin di komputer. Waktu dia buka flash disknya itu ada file di situ, nama hamba Tuhan plus nomor telepon. Pas diklik nomor 1 namanya pendeta itu. Memang tidak susah bagi Tuhan ya. Sekarang saya baru akui. Loh bener, ya ampun saya langsung subhanallah. Loh bener gak saudara? Karena waduh jangan sampai ini jadi kenyataan Tuhan. Lalu suami saya bilang, Saya SMS, Pak, ini Daniel Debbie di Solo. Dulu Bapak tawarin kita ke Jakarta, masih berlaku nggak tawarannya? Dia nggak balas, saudara. Seminggu, 2 minggu nggak dibalas. Saya SMS lagi, kata suami saya gini, telepon nggak usah, SMS aja. Kalau memang dia masih aktif kan mesti dia baca. Bener nggak? Ya iya juga ya. Kan saya udah SMS berkali-kali. Nggak mau telepon, nggak usah. Orang saya berharap ini batal. Bener nggak? Karena udah nggak kepikiran nih kalau pindah bagaimana memulai dari nol. Aduh tuh nggak gampang. Nggak lama saya lagi pelayanan, suami pelayanan di gereja, suami saya telepon, kamu habis pelayanan ke gereja ya? Kenapa? Ada bapak itu di sini. Pendetanya di Jakarta. Iya. Kita ketemu ya. Ya udah. Saya datang ke gereja. Selesai acara, dia datang tanpa pemberitahuan, saudara. Mendadak juga dia datang. Saya bilang ini, Pak, saya boleh ketemu sama suami mau ngobrol? Iya, saya juga mau ketemu kalian. Terus sudah kita ketemu, Pak, Bapak terima SMS saya? Terima berkali-kali. Kebangetan ya. Nggak dibalas, nggak apa loh. Berkali-kali, sampai bosen. Loh Bapak kenapa nggak balas? Nggak, saya juga berdoa minta tanda. Kalau memang ini rencana Tuhan kalian pindah ke Jakarta, kita ketemu tanpa janjian. Saya memang gak mau balas SMS-mu. Tapi saya berdoa supaya Tuhan pertemukan kita tanpa janjian. Jadi ini memang gak ada rekayasa manusia. Dan hari ini kita bertemu tanpa janjian kan? Berarti ini digenapi Pak. Lalu dia bilang gini, ya gak tahu. Tapi buktinya kita bertemu. Ya udah akhirnya ngobrol-ngobrol, bener udah yakin mau ke Jakarta. Kapan berangkat ke Jakarta? Jadi pengintai dulu. Pergi intai itu negeri. Kalau di tanah Kanaan kan susu dan madu ya. Kalau di sini penuh dan debu. Dan kemacetan. Yo jujur saudara, di Indonesia ini orang itu kalau hidup di Solo itu enak, tentram, damai, aman. Masuk di majalah Times yang beredar di seluruh dunia, di Indonesia untuk wilayah Bali itu terbaik untuk spirit. Orang kalau mau pergi ketemu Tuhan, pergilah di Bali, keadaannya tenang. Jakarta, salah satu kota yang terbaik di dunia untuk jiwa, terutama melatih kesabaran. Loh ini bener loh, saya nggak bercanda loh, masuk di majalah Times loh. Jadi Anda ada yang tinggal di Jakarta nggak sabar-sabar kebangetan. Karena pariwisatawan dunia datang ke sini untuk melatih kesabaran. Lu bener, karena makanya mereka bule-bule itu kalau jalan di jalan diklaksonin sama bajai, pem. Dia udah tahu melatih kesabaran. Amin. Jadi siapa yang mau datang ke Jakarta? Ya udah saya berdoa, ya Pak, ya udah kita berangkat jadi pengintai ke Jakarta. Sampai di Jakarta saya ikut pelayanannya dia, ketemu jemaat, pendoa, anaknya narkoba, suaminya selingkuh. Ketemu lagi pelayan Tuhan, mau cerai sama suaminya. Saya bilang sama suami saya, ini Jakarta, ini memang begini kah? Jadi saya bilang sama suami, ya jujur ya secara spirit, peperanganku tuh di sini. Karena di Solo itu jemaatnya ayam-ayam. Lo bener, di Solo itu jarang orang selingkuh, keluarga itu yang gak bahagia banget, tapi juga gak berantem. Jadi di Solo itu pokoknya adem-adem ayam aja. Sama Tuhan ya gak sungguh-sungguh, tapi ya gak kebangetan murka gitu, gak murtad, enggak. Jadi ya suam-suam gitu. Tapi kalau di sini kan kelihatan banget saudara, ya bener-bener yang peperangan itu, wah saya bilang sama suami kalau secara roh saya di sini. Lalu
Saya bergumul, pulang ke Solo, pendeta itu bilang pulang, berunding berdua, tanya Tuhan lagi. Kita pulang di Solo bergumul, lalu kata saya sama suami, kalau kamu gimana, dapatnya apa? Ya gini loh Say, kamu tuh kan perempuan, perempuan itu nggak pernah berpikir pakai logika. Kalau aku ini berpikir, ya kalau kita pindah di Jakarta, terus sumber keuangan kita dari mana? Terus saya tuh lagi nyicil rumah kan kita di Solo. Itu pendeta kan gak kasih kita keputusan, dia kasih kita berapa tiap bulan, gak ada. Jadi benar-benar harus pakai mata iman. Jadi kata suami saya gini ya, jadi ya kalau aku sih pertimbangan dulu ya. Nah di sini ini kan dia bilang di Solo itu kan dia koordinator musik. Adalah persembahan setiap bulan walaupun dia bukan full timer, tapi dia dapat persembahan tiap bulan. Dia bilang ini yang aku pakai buat bayar cicilan rumah. Nah kalau kita pindah, terus di sana nggak ada jaminan apa-apa, terus kita nggak bisa bayar rumah, dan kita kan belum bisa bawa anak 3. Saya bergumul lagi, Tuhan nggak usah deh di sini aja, ya. Jadi kita berdoa bergumul. Saya berdoa lagi, saya tengking dalam nama Yesus. Secara otak logika nggak bisa Tuhan. Saya nggak bisa. Lalu Tuhan tuh bilang gini, kamu bukan hamba yang berkenan. Saya kaget. Loh kan di sini saya juga pelayanan. Suami saya pelayanan, ya cukuplah. Tuhan bilang engkau memang melayani, tapi engkau tidak melakukan apa yang aku mau, tapi apa yang kamu mau. Lalu Tuhan kasih gambarannya begini, contoh kamu punya pembantu, lalu kamu bilang, Mbak, semua spray cuci ya, saya pulang nanti siang semua spray udah bersih. Saya pulang, Mbak, spraynya kok nggak dicuci? Saya nggak mau cuci spray Bu, saya maunya cuci horden. Kira-kira saudara yang gaji pembantu gondok nggak? Loh kan saya suruh kamu cuci spray, ya tapi kan saya nggak mau cuci spray. Saudara pecat nggak dia? Dia iya kan, Tuhan bilang sama. Kamu mengaku hambaku, tapi kamu tidak melakukan apa yang aku mau, tapi apa yang kamu mau. Dan itulah perjalanan bersama iman. Bersama Tuhan dengan iman. Kita harus tanggalkan ini loh. Logika kita, akhirnya suami saya bilang, Say, kita udah dapat peneguhan loh. Jangan jual panggilan cuma demi uang. Iya kamu perempuan, imanmu nyampe, imanku gak nyampe. Kata suami saya. Memang yang rata-rata kurang beriman itu suami sih. Karena selalu berpikir pakai logika. Perempuan tuh main tabrak aja pakai perasaan. Lalu kami bergumul. Saya cuma berdoa, Tuhan, kan istri itu tunduk sama suami ya. Terserah loh, dia ndak berangkat, saya ya ndak. Tapi kalau Tuhan mau kami berangkat, ya Tuhan lakukan sesuatu. Tiba-tiba wakil gembalanya panggil dia. Pak Daniel, saya mau bicara. Pak, ini karena yang pegang keuangan semua ganti bendahara baru. Mulai bulan depan semua persembahan dihapus. Termasuk punya Bapak tiap bulan dihapus. Haleluya enggak saudara? Memang harus dibikin begitu sama Tuhan. Kalau enggak ininya main terus. Terus dia bilang sama saya, Say, gimana ini? Nah itu yang kamu pertahankan tuh. Saya bilang juga apa? Berangkat aja. Sekarang udah gak ada dasar untuk kamu berharap. Terus mau gimana? Ya udah deh, bulat hati ya. Kita berangkat ke Jakarta. Iya, aku tak pamit dulu. Pamit ke wakil gembalanya, Pak, saya juga sekalian mau pamit. Saya dapat panggilan. Loh kok mendadak banget? Enggak, sebenarnya udah lama kami gumuli. Dia gak tahu itu peneguhan. Ya, oh gitu ya Pak. Pak jangan buru-buru diputusin deh. Saya ngomong ke gembala dulu katanya dia. Besoknya dia telepon suami saya, Pak Daniel, saya udah ngomong sama gembala. Jadi memang semua persembahan dihapus, kecuali punya Bapak tidak. Saya giniin dia, terserah loh. Saya udah nggak mau main-main sama Tuhan loh. Kalau kamu cuma berpegang di situ terserah. Tapi saya juga mengerti dia kepala keluarga, saudara. Dia juga harus memutuskan. Tapi untung dia punya istri yang gagah perkasa. Saya berusaha meyakinkan dia akan iman yang benar. Saya percaya kalau kita melangkah di jalannya Tuhan, Tuhan gak mungkin tinggalin kita. Jangan ibu-ibu udah suamimu down, makanya lu itu imanmu di mana? Pakai otak. Wah ini saudara ya, bisa suaminya gantung diri kalau udah begitu. Karena kita coba memahami, memang benar laki-laki itu pikirannya jauh loh. Dia pikir anak mau kuliah, kadang ibu-ibu tuh nggak ke mall, udah ya makan-makan, jajan, belanja, selesai. Ya, dia nggak pikir suaminya itu mikir semua-muanya. Jadi ya akhirnya
Dia bilang sama wakil gembalanya gini, Pak sorry ya, enggak, saya mau nuruti apa yang Tuhan mau. Waduh Pak Daniel, kalau bisa dipertimbangkan, sudah kami pertimbangkan. Dan itulah awal kami memulai berjalan dengan iman bersama Tuhan. Saya akan masuk yang kedua ini, tentang orang pintar. Ya, kadang-kadang kepintaran logika kita itu menghalangi yang namanya kita percaya sama Tuhan. Orang pintar itu selalu cari untung buat diri sendiri, hitung-hitungannya. Kayak tadi tuh, kayaknya papa itu butuh 5M deh. Makanya saya kasih cek 5M, 2M kontan saya ambil. Nah ini orang pintar, selalu yang penting dia untung. Pakai logika, cara berpikirnya seperti itu. Saudara, manusia itu diciptakan Tuhan, kita punya yang namanya otak. Semua punya kan? Otak manusia itu didesain oleh Tuhan, luar biasa hebat. Otak manusia terdiri atas dua bagian nih. Ada otak kiri, ada otak kanan. Otak kiri itu berfungsi untuk memikirkan hal-hal yang sekarang. Tapi otak kanan itu dikatakan alam bawah sadar. Makanya kalau orang koma, otak kiri bisa berhenti. Waktu kita tidur, otak kiri diem. Tapi otak kanan tidak akan pernah berhenti. Dia menyimpan semua memori di bawah sadar. Ya, kalau orang sebagian dokter bilang ini jiwa manusia, saudara. Dia merekam, bahkan dia bisa menggerakkan hal-hal yang makanya ada orang bilang kekuatan pikiran, bisa bengkokin sendok pakai kekuatan pikiran, apa segala macam lah. Itu mereka berpendapat bahwa otak kanan manusia itu punya kekuatan yang besar sekali. Ya. Nah otak kanan itu nggak mungkin bisa beristirahat. Sekalipun Anda tidur, otak kananmu tetap jalan. Makanya kadang kita tidur mimpi dikejar setan. Tiba-tiba, suami saya sering banget tiap malam, tiba-tiba lagi terus itu, bahasa roh. Saya tanya, kenapa saya? Mimpi dikejar kuntilanak. Tapi kenapa yang keluar bahasa roh? Karena otak kanan bawah sadar masih tetap ingat, dia punya iman, ada Tuhan. Saya juga sering gitu, mimpi didatangi nenek sihir, ya mau dicekik, mau mati. Saya ingat, loh kan saya ini anaknya Tuhan, saya punya nama Yesus. Tiba-tiba saya serang nenek sihir itu, dalam nama Yesus. Tiba-tiba saya dibangunin suami saya lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ini namanya alam bawah sadar kita. Otak kanan ini tetap jalan sekalipun kita tidur. Nah ketika orang koma, otak kanan itu tetap berfungsi. Walaupun dia koma, makanya ketika kita bisikin tentang iman, dia bisa terima, dia bisa nangis, dia bisa bertobat. Ini otak kanan, saudara. Ada satu statement yang berkata begini, ya, orang itu 5%, ya, orang-orang sukses di dunia ini, mereka hanya menggunakan 5% dari otak mereka, ya. Jadi dengan kata lain begini, tulisan nggak ada yang lebih gede lagi. Haleluya ya. Saya udah pakai kacamata loh ini padahal ya, nggak kebaca ya. Ada ungkapan berkata bahwa ya rata-rata orang mempergunakan 5% dari otaknya dan mereka bisa sukses ya. Berarti pendapat ini juga bisa berkata begini. Berarti bila Anda menggunakan, menaikkannya menjadi 10%, Anda bisa jadi orang jenius. Ini pernyataan benar atau salah? Ya, ini pernyataan yang salah, saudara. Yang benar adalah, tolong ditayangkan. Yang benar adalah rata-rata manusia di dalam melakukan aktivitasnya hanya 5% yang dilakukan dengan berpikir. Lalu 95% dilakukan dengan refleks. Nggak pakai pikiran. Otak kanannya nggak dipakai. Ya pokoknya otak kiri aja apa refleks ya. Itu yang, nah jadi saudara, benar ungkapan 5% dari orang sukses di dunia itu adalah yang hanya menggunakan otaknya 5%. Itu benar, tapi mereka gunakan dengan berpikir. Sedangkan yang 95% orang nggak pernah mempertimbangkan, langsung aja bertindak. Langsung aja melakukan 95% refleks. Dan nggak pernah ada pertimbangan, otak kanannya nggak dipakai. Lalu, bisakah ini dirubah, saudara? Bisa. Rasul Paulus berkata begini, Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua berkata begini. Ya, berubahlah oleh pembaharuan
budimu, supaya engkau dapat membedakan, ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Kata berubahlah oleh pembaharuan budimu dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, ya, your mind, cara berpikirmu, ubah cara berpikirmu, supaya engkau bisa membedakan, ya, mana kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudara, otak kanan itu merekam semua yang engkau dengar. Termasuk kenapa kita ada di gereja ini, kita lagi belajar menanamkan segala yang baik di dalam otak kanan kita. Firman yang saudara dengar, rekam itu di bawah alam bawah sadarmu, sehingga ketika engkau menghadapi pertempuran, peperangan, pergumulan, firman itu bisa keluar. Itu yang mempengaruhi hidupmu dan mengubah. Jadi begini saudara, apa yang engkau pikirkan, coba tayangkan gambarnya yang satu. Apa yang engkau pikirkan, itulah engkau, ya. You are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kalau engkau terus berpikir tentang ketakutan, maka engkau jadi seorang penakut. Ini dipakai oleh orang-orang sukses yang namanya motivator. Tapi mereka itu pakai yang secara dunia. Nah, kita yang kita tanamkan di pikiran kita adalah firman Tuhan. Engkau akan menjadi seperti yang engkau pikirkan. Kalau engkau pikirkan terus, ya takut melangkah, maka engkau jadi gagal. Makanya orang-orang motivator itu bilang, pikirkan engkau sukses, bilang engkau pasti sukses, sampai alam bawah sadarmu mendengar. Ya, itu kalau kita ikut seminar-seminar motivator tuh begitu, berdiri bilang, aku sukses, didengungkan terus. Ini yang Alkitab bilang, pikirkanlah semua yang baik, yang manis, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, ya, yang baik, yang manis, yang suci, yang agung, yang kudus, pikirkanlah semuanya itu, kata firman Tuhan. Supaya pikiran kita ini berubah. Kenapa saudara? Karena ketika cara berpikirmu berubah, pikiran itu akan berbuah menjadi kehendak. Ketika kehendak itu terus dipupuk, dia berbuah menjadi sebuah tindakan. Dari tindakan itu berubah menjadi karakter. Karakter yang terus dilakukan berubah menjadi perilaku atau sifat. Sifat yang terus-menerus dilakukan dinamakan kebiasaan. Kebiasaan melahirkan nasib, ya. Ketika itu menjadi kebiasaanmu setiap hari, ya, maka nasibmu seperti itu. Nggak ada orang diciptakan dengan nasib miskin. Amin. Tapi kalau mentalnya, cara berpikirnya miskin, ya jadi miskin benar. Tapi ketika engkau merubah cara berpikirmu, saya dulu pernah baca kisah suksesnya Andre Wongso, saudara. Dia motivator hebat, kalau diundang tuh ratusan juta bayarannya. Dia itu cuma anaknya seorang tukang jual pisang goreng di sekolah. Waktu itu dia nggak bisa bayar sekolah, lalu gurunya ya panggil mamahnya. Ini dia nggak bisa lanjutin sekolah lagi, ya, dia udah nggak bisa bayar sekolah dan juga kayaknya otaknya juga pas-pasan. Jadi ya udah kita keluarin dia. Mamanya memohon tolong kasih Andre kesempatan untuk sekolah. Akhirnya dia dapat beasiswa, lalu dia bisa sekolah. Ya, lalu mamanya bawa dia ke peramal. Waktu peramal baca garis tangannya, dia bilang gini, ini anak ditakdirkan nasibnya miskin. Sial. Udah, ibu nggak usah repot-repot sekolahin, karena dia nggak bakal jadi apa-apa. Dia nih nasibnya ditakdirkan miskin. Mamahnya bilang enggak, dia pasti bisa. Dengan semangat saudara, dia berusaha, dia berubah, dan dia sekarang jadi motivator hebat. Sekali undang ratusan juta, saudara. Apa yang dibilang nasib? Tidak. Ketika engkau mengubah cara berpikirmu. Kita sudah dengar banyak kesaksian, siapa? Nick yang badannya cuma separuh. Dulu mau bunuh diri, terjun di kolam renang karena merasa gak berharga. Tapi karena cinta dan penerimaan orang tua yang selalu peluk dia dan ngomong, kamu berharga buat mama papa. Lalu dia bangkitkan dirinya. Dia bilang, saya tidak akan tenggelam dalam keputusasaan dengan kondisi tubuh yang cacat ini. Tapi saya bisa melakukan sesuatu. Dia rubah cara berpikirnya. Makanya Alkitab bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Hari ini apa yang bisa merubah budi kita? Tidak lain tidak bukan adalah firman Tuhan.
Ucapkan firman. Kenapa kita ada di gereja ini? Ya, kenapa kita nyanyikan lagu? Kenapa kita dengar firman? Ini gunanya untuk mencuci loh. Otak kita ini kita masukin dengan hal-hal yang positif yang dari Tuhan. Bahwa Tuhan itu sanggup. Kita menyanyikan pujian tadi, ya, pujian yang kita nyanyikan itu kan bisa merubah, ya. Misalnya kita nyanyi mungkin ku tak mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Makanya kalau nyanyi, tolong pakai ekspresi, dengan pikiranmu engkau nyanyi. Amin. Jangan cuma nyanyi baca, pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Sebaliknya pemain musik juga yang main dengan hati dan pikiran itu terlihat. Ya, ketika dia main biola sambil tutup mata, dia juga di hati dan pikiran yang ta na 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 na. Tapi coba kalau ada main biola na 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 na, itu kan saudara juga terasa kan? Dia tidak menjiwai, benar nggak? Ada pemain keyboard yang main piano misalnya, lagi main terus, ya itu kan biasa tuh kalau jiwanya main, dia juga ikut soul. Makanya orang tuh bilang gini, beda ya mainnya, ada soulnya. Kenapa dibilang ada soulnya? Karena pikirannya ikut main musik, jiwanya, perasaannya juga di situ. Amin, saudara. Itu kita bisa lihat di situ. Ya, dia main tadi piano, mainnya dia sambil meresapi apa yang dia mainkan, itu pasti beda. Kita rasakan sesuatu yang berbeda. Sebaliknya jemaat juga, engkau nyanyi cuma nyanyi, maaf, Anda pulang gak dapat apa-apa. Itu yang Alkitab bilang, engkau bodoh, gak ngerti kehendak Tuhan. Tapi ketika engkau nyanyi dari hati, kenapa kita nyanyi? Yang kita ucapkan itu semua nyanyian di gereja itu kan semua pakai firman. Gunanya apa? Waktu engkau menghadapi tekanan, engkau merasa tidak mampu lagi, setan bilang keadaanmu buruk, kamu tidak bisa bangkit. Tiba-tiba engkau ingat dari alam bawah sadarmu, engkau pernah nyanyikan pujian yang sesuai dengan firman. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin. Itu karena cara berpikirmu diubah. Apa yang kau isi di pikiranmu, itu yang akan memerintah engkau melakukan sesuatu menjadi tindakan, lalu itu menjadi nasib. Orang kalau tiap hari nonton film porno, otaknya porno terus. Lihat kambing, gak pakai celana tuh kambing. Iya memang kambing dari dulu gak pakai celana. Hello, bener gak? Tapi ketika engkau taruh di otak itu firman, ya, ketika engkau sedang dalam putus asa, firman itu berbicara. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu sanggup dilakukan oleh Allah. Makanya Rasul Paulus bilang begini. Ya, coba saya kasih satu ayat ya. Saudara belum bosan kan? Saya aja masih berapi-api loh. Ya, ayat Filipi 3 ya, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Filipi 3 ayat 7 dan ayat yang ke-8 kita baca. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Lalu ayat yang berikutnya, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya apa? Aku memperoleh Kristus. Kenapa Rasul Paulus bisa bilang begini? Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang rugi karena pengenalan akan Kristus. Artinya cara berpikir mulai dirubah. Apa yang merubah dia? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Karena dia baca Alkitab, dia mulai merasa yang dulu itu kebodohan. Dulu bagi Rasul Paulus bunuh orang itu satu keuntungan loh. Dia pikir dia berbuat bakti kepada Allahnya. Tapi ketika dia mengenal firman kebenaran, dia mulai bilang, ternyata apa yang aku lakukan itu dulu, itu kebodohan. Kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan itu lebih berguna dari segala-galanya. Saudara, ayo, kita jangan berhenti jadi Kristen pas-pasan di gereja. Tuhan udah mau datang, saudara. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Makanya Rasul Paulus berkata ayat yang ke 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Ya, kali ini banyak ayat saudara, biar Anda yakin benar.
Ya, dicatat, pulang ke rumah baca Alkitab, lagi tidak ada apa-apa, baca Alkitab di HP kan ada ya, baca sama-sama. Ini yang dilakukan Rasul Paulus. 1, 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku, menguasainya seluruhnya. Supaya apa? Sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini menjadi satu yang memotivasi Rasul Paulus untuk mengubah hidupnya. Dia takut ditolak sama Tuhan. Kalau sekerasnya Rasul Paulus aja takut ditolak, apalagi kita-kita ini. Halo. Saya undang para imam musik. Saudara, Rasul Paulus yang tiap hari dia bilang, setiap hari aku berada dalam bahaya maut karena nama Yesus. Aku dipenjara karena Yesus, aku dikaram kapal, aku dianiaya, aku mau dibunuh karena nama Yesus. Masih bilang, aku takut ditolak. Apalagi kita, penderitaannya kita sekarang ini apa? Yang alay-alay atau yang karena Kristus? Paling cuma gak bisa bayar cicilan, amin. Ya, penderitaan kita ini sekarang apa? Saya difitnah, paling cuma yang gitu-gitu. Ada di antara kita yang mau dibunuh karena nama Yesus? Gak ada kan? Kalau ada saya acungin jempol, saudara. Ya kayaknya hari-hari ini orang mau dibunuh karena nama Yesus sudah gak ada loh. Rasul Paulus bilang, satu hal yang memotivasi aku untuk melatih tubuh, menguasai, berubah seluruhnya. Kenapa? Karena dia takut ditolak sama Tuhan. Saya berdoa kita semua hari ini, kita juga mau jadi pribadi yang gak mau ditolak sama Tuhan. Amin. Kita mau bilang, ubah kami Tuhan. Ubah cara berpikir kami, ubah paradigma kami. Mari kita bangkit berdiri bersama.